Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suti Andriani dari kelas PAI 4E. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Orientasi Baru Inovasi. Baiklah, langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pendapat Anda mengenai proses pembelajaran beserta aspek dalam pembelajaran. Baik, proses pembelajaran adalah serangkaian aktivitas yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Adapun aspek-aspek penting dalam proses pembelajaran meliputi berbagai macam. Yang pertama itu ialah peserta didik, di mana peserta didik ialah motivasi dan partisipasi aktif. Yang kedua ialah pendidik atau guru, di mana perannya ialah sebagai fasilitator dan pemberi umpan balik. Yang selanjutnya ialah lingkungan belajar. Lingkungan belajar ini seperti fisik, sosial, dan kultural. Yang selanjutnya juga materi pembelajaran, di mana materi pembelajaran ini berupa kurikulum dan sumber belajar. Yang selanjutnya evaluasi dan umpan balik, di mana evaluasi dan umpan balik ini merupakan penilaian dan perbaikan proses belajar. Semua aspek ini saling berkaitan untuk menciptakan proses belajar yang efektif dan bermakna di dalam sebuah kelas. Nah, adapun pertanyaan yang kedua itu mengenai jelaskan perbedaan pendekatan pembelajaran, model pembelajaran, strategi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Nah, di mana yang pertama ialah pendekatan pembelajaran, di mana pendekatan pembelajaran adalah cara pandang atau filosofi yang digunakan oleh guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Pendekatan ini mencakup prinsip-prinsip dasar yang mengarah bagaimana interaksi antara guru dan siswa berlangsung, serta bagaimana tujuan pembelajaran dapat dicapai. Contohnya termasuk pendekatan konstruktivis yang menekankan pelajaran aktif. Yang selanjutnya ialah model pembelajaran, di mana model pembelajaran adalah kerangka atau pola umum yang menggambarkan bagaimana pendekatan yang diterapkan dalam praktik. Model ini memberikan struktur dan tahapan pelaksanaan yang jelas, misalnya proses pembelajaran komparatif seperti jigsaw yang mengedepankan kerjasama antar siswa. Nah, selanjutnya ialah strategi pembelajaran, di mana strategi pembelajaran adalah rencana tindakan spesifik yang disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Nah, strategi ini mencakup pemilihan metode dan pengorganisasian aktivitas belajar. Contohnya ialah strategi membagi siswa ke dalam kelompok, diskusi ataupun proyek. Yang selanjutnya ialah metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau prosedur konten yang digunakan oleh guru untuk menerapkan strategi dalam kelas. Nah, metode ini melibatkan langkah-langkah tertentu dan dapat berupa ceramah, diskusi, atau simulasi. Misalnya dalam metode diskusi kelompok, guru mengatur interaksi antar siswa untuk mencapai pemahaman bersama. Baik, pertanyaan selanjutnya ialah jelaskan apa yang Anda ketahui terkait kurikulum merdeka dan deep learning. Anda ketahui terkait. Baik, kurikulum merdeka adalah kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah untuk memilih bahan-bahan belajar yang tepat untuk siswanya. Jadi kita bisa belajar hal-hal yang kita sukai seperti seni, musik, olahraga, atau teknologi dengan cara yang lebih seru. Adapun deep learning, contoh seperti praktik membuat pizza, kita tidak hanya membaca tentang pizza, tapi kita juga mencoba membuatnya sendiri. Maksudnya dengan deep learning, kita akan memahami lebih dalam dan kita tidak hanya menghafal fakta, tapi kita juga memahami konsep dan ide di baliknya. Selanjutnya menerapkan ilmu yang bisa kita gunakan untuk pengetahuan yang kita pelajari dan menyelesaikan masalah di kehidupan nyata. Selanjutnya berpikir kritis, kita bisa menganalisis informasi dan membuat keputusan yang bijak. Jadi, kurikulum merdeka dan deep learning ini saling mendukung.